Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Zaidur Rahman, mau mempresentasikan tentang materi teori struktur modal. Struktur modal menurut para ahli, yaitu struktur modal adalah kombinasi hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Menurut beberapa pakar, menurut Gerstenberg, struktur modal merupakan suatu perusahaan mengacu pada peningkatan kapitalisasi dan mencakup semua sumber daya modal jangka panjang, yaitu pinjaman, cadangan, saham, dan obligasi. Sedangkan menurut John G. Hampton, struktur modal adalah kombinasi dari efek hutang dan ekuitas yang terdiri dari pembiayaan aset suatu perusahaan. Menurut Frank G. Fabozzi, kombinasi dari hutang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai proyek perusahaan. Struktur modal adalah campuran hutang ekuitas yang dihasilkan secara internal dan merupakan ekuitas yang baru. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ada struktur aktiva, jadi kondisi aktiva perusahaan ini mempengaruhi dari struktur modal. Bagaimana kondisi asetnya, kondisi hutangnya. Nah, ini akan mempengaruhi struktur modal. Kemudian growth opportunity, jadi kira-kira perusahaan tersebut itu memiliki kesempatan untuk berkembang seperti apa. Jika peluangnya besar, maka akan mempengaruhi struktur modal. Kemudian ukuran perusahaan, size-nya seperti apa, mau diarahkan ke mana perusahaannya ini. Mau skala lokal, regional, atau nasional. Nah, kalau targetnya seperti itu, maka akan mempengaruhi struktur modal. Kemudian ada profitabilitas, jadi mau mengambil profit seberapa. Ini akan juga mempengaruhi kondisi struktur modal. Kemudian yang terakhir tentunya adalah resiko bisnis. Bagaimana resiko yang akan dihadapi juga akan mempengaruhi kondisi dari struktur modal dari suatu perusahaan. Nah, beberapa teori yang mendasari dari struktur modal. Yang pertama adalah disebut dengan teori agency cost, atau disebut juga dengan Textile Trade-off Model. Teori ini mengemukakan bahwa struktur modal suatu perusahaan ditentukan dengan mempertimbangkan manfaat pengurangan pajak ketika hutang meningkat di satu sisi dan meningkatnya agency cost karena meningkatnya hutang di sisi yang lain. Teori ini tetap mempertahankan adanya asumsi dari efisiensi pasar. Dalam teori ini, manajer akan berpikir untuk menghemat pajak dan kesulitan biaya pada keuangan. Jadi sangat berpengaruh sekali kondisi pajak dan hutang. Ini akan menentukan teori dari struktur modal dari suatu perusahaan. Kemudian teori lain yang mendasari dari teori struktur modal dikemukakan oleh Myers pada tahun 1984 yang disebut dengan pecking order hypothesis. Teori ini mengatakan bahwa perusahaan akan memprioritaskan penggunaan sumber pendanaan berdasarkan principle of least effort dan equity financing dianggap sebagai jalan terakhir pendanaan. Sehingga jadi internal fund akan digunakan pertama kali untuk pendanaan, setelah habis maka perusahaan akan menggunakan hutang untuk pendanaan, dan setelah hutang perusahaan dianggap sudah mencapai batasnya, maka barulah dilakukan pendanaan dari ekuitas. Kemudian ada lagi teori yang ketiga, yaitu teori signaling model atau financial structure. Teori ini dibangun berdasarkan asumsi adanya asymmetric information. Karena adanya asymmetric information, maka manajer akan berusaha memberi sinyal kepada investor bahwa perusahaan memiliki kinerja yang handal, sehingga investor merasa aman untuk berinvest di perusahaan tersebut. Sinyal yang diberikan adalah dipakainya porsi hutang yang lebih besar di perusahaan. Karena hanya perusahaan yang kuat yang berani menanggung resiko mengalami kesulitan keuangan ketika porsi hutang yang relatif tinggi. Investor kemudian akan menilai perusahaan yang lebih tinggi porsi hutangnya dengan harga yang lebih mahal.
Nah, ini akan meningkatkan bargaining dari suatu perusahaan karena dianggap perusahaan tersebut lebih benefit daripada perusahaan yang lain. Sehingga investor semakin yakin, tidak ragu untuk invest dananya kepada perusahaan tersebut. Kemudian packing order hipotesis, model ini berusaha menjawab beberapa temuan yang penting yang tidak dapat dijelaskan dalam metode trade-off. Yang pertama, fakta bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi justru memiliki debt ratio yang rendah. Nah, ini bertentangan dengan teori trade-off tadi. Kemudian peningkatan porsi hutang seperti stock repurchasing dan debt for equity change selalu berkaitan dengan positif abnormal return bagi pemegang saham. Sementara peristiwa penurunan porsi hutang akan mendorong menurunnya harga saham. Perusahaan menerbitkan surat hutang secara reguler, namun penerbitan saham baru sangat jarang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini merupakan bantahan atau sanggahan terhadap teori trade-off. Kemudian lanjutannya, temuan packing order model dinasih oleh adanya asymmetric information, di mana diasumsikan yang pertama, manajer lebih mengetahui kinerja perusahaan dan kesempatan investasi dibandingkan dengan investor. Kemudian yang kedua, manajer bertindak sesuai kepentingan pemegang saham yang lama. Nah, dari teori tersebut yang dijadikan acuan kita untuk memahami teori struktur modal. Kemudian apa sih manfaat struktur modal bagi suatu perusahaan? Yang pertama yaitu maksimalisasi pengembalian. Nah, ini maksudnya apa? Yaitu struktur permodalan yang dirancang dengan baik akan memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham, yang pada akhirnya akan memaksimalkan pengembalian. Jadi bagi pemegang saham nanti tentunya akan mendapatkan pengembalian yang lebih banyak dengan membuat struktur modal yang baik. Kemudian manfaat yang kedua, fleksibilitas. Struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. Jadi disesuaikan dengan kondisi bisnisnya seperti apa, kemudian strateginya bagaimana. Kemudian manfaat yang ketiga adalah solvabilitas, yaitu dapat membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan menyebabkan beban pembayaran bunga yang pada akhirnya mengurangi kas yang ada di suatu perusahaan. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu peningkatan nilai perusahaan. Jadi nilai perusahaan tersebut akan meningkat jika struktur modal sehat. Struktur modal di perusahaan tersebut sangat baik. Jadi investor itu biasanya lebih suka menginvest uang mereka di perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang sehat. Jadi kan kelihatan ini kira-kira asetnya berapa, kemudian hutangnya berapa. Nah, itu kalau struktur modalnya sehat, maka investor semakin yakin sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Kemudian manfaat selanjutnya, struktur modal yang baik akan mengurangi resiko keuangan. Nah, menyeimbangkan proporsi hutang dan ekuitas dalam bisnis melalui struktur modal yang baik, membantu perusahaan bisnis dalam mengelola dan meminimalkan resiko keuangan. Jadi jangan sampai nanti ada perusahaan sampai bangkrut. Nah, ini mungkin karena struktur modalnya kurang baik. Kemudian meminimalkan biaya modal. Nah, ini maksudnya menyediakan untuk merencanakan modal hutang jangka panjang perusahaan secara strategis dan dengan demikian akan mengurangi biaya modal. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu alat perencanaan pajak untuk perusahaan yang memiliki memilih dana hutang. Struktur modal yang baik memberi mereka pengurangan pajak manfaat dan tabungan dan mengurangi biaya pinjaman. Kemudian selanjutnya, struktur modal dapat memberi peluang pemanfaatan dana yang optimal. Jadi ini maksudnya kalau struktur modal itu direncanakan dengan baik, dirancang strategis, kemudian sistematis, maka dapat membantu perusahaan dalam menghasilkan output maksimum dari dana yang tersedia. Ini beberapa manfaat dari
struktur modal suatu perusahaan yang baik. Saya kira itu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya tunggu saran dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.